Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan viewers, sobat viewers, ya, dan semua viewers yang ada di seluruh jagat bumi ini. Kembali lagi dengan saya, dengan the most valuable man in the world, asik. Bahasanya terlalu meninggi banget ya, gitu ya, kurang membumi gitu. Tapi yang jelas, saya ucapkan terima kasih kepada viewers yang selalu setia menantikan channel saya. Walaupun channel saya ini masih sederhana sekali ya, tapi setidaknya saya ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi para viewers sekalian. Oke, semoga para viewers selalu diberikan kesehatan yang baik, melimpah, dan tentunya kita berdoa semoga negara kita ini pandeminya segera berakhir ya, supaya kita juga bisa beraktivitas senantiasa seperti sedia dulu kala. Gitu. Dan juga semoga yang menonton channel ini, para viewers sekalian, diberikan kemudahan rezeki yang melimpah juga, dan yang belum berjodoh, mudah-mudahan segera berjodoh dan ketemu dengan jodohnya. Amin, ya robbal alamin. Oke viewers, kita langsung saja. Nah, pada video kali ini saya membahas tentang eh, organisasi global yang ada di dunia, yang baik sifatnya maupun regional maupun global. Namun saya pertama-tama maaf kalau misalnya mungkin organisasi ini tidak semuanya saya sebutkan atau saya bahas, karena ya tadi saya juga memiliki keterbatasan dalam beberapa hal ya. Namun yang jelas video ini dibuat tujuannya salah satu untuk materi juga untuk kegiatan saya mengajar untuk kelas 12 IPS dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Nah, langsung saja kita membahas tentang organisasi global. Nah, yang kita lihat yang pertama, yang slide-nya. Kelewatan. Organisasi global merupakan satu organisasi dari gabungan beberapa negara, baik itu bisa bilateral, multilateral, atau trilateral. Trilateral, bahasanya susah ya, maklum. Yang jelas, organisasi global ini walaupun terdiri dari berbagai negara yang bergabung, memiliki atau bentuk unit fungsinya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai persetujuan yang juga merupakan isi dari perjanjian tersebut. Maksudnya apa sih? Saya nggak ngerti. Nah, saya ulangi. Jadi, organisasi global merupakan satu organisasi atau badan yang dibentuk dari gabungan beberapa negara atau bentuk suatu unit fungsi yang memiliki tujuan bersama mencapai tujuan yang juga merupakan isi dari perjanjian. Entah itu dari segi sudut pandang politik, kerjasama ekonomi, kerjasama sosial, ataupun kerjasama dalam bidang perdagangan dan teknologi. Gitu. Oke, gambarannya seperti apa? Ini yang ingin saya tampilkan. Pertama ada GNB, Gerakan Non-Blok, kemudian OKI, lalu OPEC, GATT, serta WTO. Yang pertama, viewers, guys, Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok ini, bentar ya, saya pengen geser. Ya. Gerakan non-blok merupakan gerakan anti memihak pada blok manapun atau tidak bersekutu kepada siapapun. Mungkin inginnya pengen netral. Baik kondisi saat itu ya, ketika perang dingin, khususnya pada perang dingin, di mana pada perang dingin itu ada dua kekuatan, yaitu blok barat dan timur, antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Gerakan ini dicanangkan dalam konferensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh 25 negara dari Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin. Diselenggarakan pertama kali di Belgrade ya, Yugoslavia pada tahun 1961. Walaupun sekarang Yugoslavia sudah tidak ada, sudah terpecah menjadi negara-negara kecil seperti Makedonia, Slovenia, Serbia, Albania, kemudian Kosovo, Montenegro, dan lain sebagainya. Latar belakangnya adanya persamaan nasib. Nah, persamaan nasib terjadinya ketegangan dunia antara dunia yang bipolar, adanya krisis Kuba, dan ditandanginya dokumen
Brioni. Dokumen Brioni ini semacam perjanjian ya. Untuk lebih lengkapnya silakan para viewers untuk cari ya di Google perjanjiannya apa. Karena saya tidak fokusnya ke sana. Nah, oh ya, bagi para viewers yang ingin tertarik dengan video-video saya, nanti linknya akan saya tampilkan di atas. Nah, oke, selanjutnya sejarah gerakan non-blok. Ini secara singkat, berakhirnya Perang Dunia Kedua melahirkan dua kubu, yaitu yang tadi saya sebut Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang masing-masing berbeda paham atau ideologi. Yang satu mengandalkan dirinya sebagai pembela kaum proletar atau komunis, sosialis, dan juga penganut paham liberal dan kapitalis. Itu gambarannya. Kelahiran dua blok kekuatan tersebut merupakan ancaman serius bagi perdamaian. Oleh karena itu lahirlah gerakan non-blok ini yang dianggap sebagai solusi bagi negara-negara yang ingin tetap netral atau bebas dari salah satu pengaruh satu blok tersebut. Namun pada realitanya, ya tadi ekspektasinya dengan realitanya mungkin berbeda. Mengapa? Kita bahas yang awal dulu. Sesungguhnya GNB ini kan mayoritas diisi oleh negara-negara yang baru merdeka atau istilahnya baru terbebas dari penjajahan. Jadi munculnya negara-negara yang baru ini atau disebut apa ya? Ya negara yang sangat muda sekali. Kalau dikonotasikan seperti bayi ya, bayi atau seorang anak yang melihat yang masih istilahnya labil dia harus kemana, seperti itu. Sehingga dari segi inilah yang mungkin yang kita anggap sebagai tujuan non-blok ini adalah untuk menjaga agar negara-negara yang bermerdeka ini tetap dengan pendiriannya sendiri. Pendiriannya sendiri maksudnya adalah mandiri. Salah satunya itu. Walaupun dalam kenyataannya ya sulit. Sulitnya kenapa? Karena pengaruh dari kekuatan-kekuatan lama, yaitu blok barat dan timur ini, itu sangat kuat dan sangat mempengaruhi. Maka tak heran konflik-konflik yang terjadi di Asia, di Afrika, bahkan ke Amerika Latin, memang ketika itu tidak lepas dari konteks perang dingin. Konteks perang dinginnya yang seperti apa? Ya, contoh kayak di Indonesia, mulai dari PRRI, kemudian G30S, PKI, kemudian apa namanya di Amerika Latin seperti Kuba, Salvador, penggulingan Salvador Allende di Chile, dan beberapa peristiwa lain yang terjadi di Eropa seperti uprising ya, uprising itu seperti perlawanan ya, perlawanan di Rumania atau di Bulgaria seperti itu. Itu gambarannya saja. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah gerakan non-blok ini masih relevan? Nah, silahkan coba viewers, kemukakan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah GNB ini masih relevan di era sekarang? Saya coba lanjut lagi. Dalam hal ini, Konferensi Asia Afrika dianggap sebagai pendahulu dari GNB. Ya, tadi saya sudah singgung karena munculnya negara-negara baru melahirkan prinsip perdamaian, kerjasama internasional, bebas, merdeka, dan ya hubungan antar bangsa, entah itu melalui olahraga, ekonomi, maupun budayaan. Namun kita lihat, sekarang KA dan GNB ini mungkin hampir mirip-mirip. Tapi apakah masih relevan? Silahkan para viewers berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah pelopornya. Pelopor dari berdirinya gerakan non-blok. Mulai dari Presiden Soekarno, kemudian Joseph Broz Tito, Yugoslavia, mantan partisan ketika Perang Dunia Kedua melawan Nazi, gitu kan. Kemudian Presiden Nasser dari Mesir, yang berhasil yang menjadi pemimpin pasca Mesir merdeka. Kemudian Nehru sebagai Perdana Menteri India, yang juga menjadi bapak bangsanya India juga pada saat itu bahkan sampai hari ini. Kemudian Perdana Menteri dari Ghana, Kwame Nkrumah, yang juga mewakili negara baru di Afrika.
Namun jangan salah, tidak ada pemimpin yang tanpa celah. Celah dalam arti punya catatan. Namun di samping itu, kita tidak bahas soal itu ya. Tapi walaupun ada yang seperti itu, tetap mereka menjadi tokoh yang tercatat dalam sejarah di dunia mengenai pendirian gerakan non-blok ini. Tujuannya memang bagus. Bagaimana mereka ingin konsepnya seperti Swiss. Swiss itu sebagai negara yang paling netral di dunia. Paling netral, bahkan melewati 2 perang dunia sekalipun, negara ini tetap netral. Tetap netral terhadap pihak-pihak yang bertikai. Itu. Selanjutnya. Oke. Peran Indonesia dalam kok hilang? Gerakan non-blok ini, sorry kegeser, maklum pakai handphone soalnya. Faktor utamanya Indonesia bergabung dalam GNB adalah karena adanya kesesuaian prinsip dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Indonesia berperan sebagai pelopor GNB dimulai sejak mengangkat pembentukannya, bahkan aktif dalam persiapan penyelenggaraannya di Yugoslavia. Dalam KTT GNB ke-10 di 92, Indonesia berperan sebagai tuan rumah penyelenggara di mana Presiden Soeharto ketika itu menjadi ketuanya. Indonesia memperkarsai kerjasama teknis di beberapa bidang pertanian dan kependudukan. Ya, itu sebabnya mengapa sebuah negara butuh tetangga, butuh teman, sahabat. Ya, karena memang negara itu adalah manusia. Representasinya seperti manusia. Artinya dia tidak bisa hidup sendiri. Mereka masih membutuhkan satu sama lain. Seperti itu. Nah, sampai sini para viewers kira-kira ada nggak peran lain yang mencolok dari Indonesia dalam GNB tersebut? Silahkan isi kolom komentarnya. Oke, lanjut. Sebelum saya lanjut ke Oki, yang kedua, saya ingin memberikan opini saya lah mengenai GNB. Sesungguhnya GNB ini menarik melihat konteks bergabungnya negara-negara dalam GNB yang ingin netral, dan tentunya GNB ini tentunya diharapkan menjadi suatu gerakan baru dari dunia. Mungkin ya masih menerapkan prinsip-prinsip PBB, namun sayangnya dari ekspektasi terhadap realitanya memang sulit terjadi. Karena apa? Ya masing-masing negara punya kepentingan yang berbeda. Salah satunya itu. Itu saya nggak mau lebih bahas lebih dalam. Kita lanjut ke organisasi konferensi Islam. OKI, organisasi konferensi Islam, didirikan pada Mei 1971 di Maroko. Mata saya kenapa nih? OKI merupakan organisasi yang bersifat non-militer didirikan pada Mei 1971. Pembentukannya diawali oleh KTT Islam pertama yang berlangsung di Maroko tahun 69. Jadi namanya KTT Islam, kemudian berubah menjadi OKI. Walaupun sesungguhnya nanti kedepannya di era sekarang berubah nanti namanya menjadi organisasi Islam juga sama sih, cuman saya lupa namanya. Silahkan kalian cari linknya ya, cari di Google mengenai OKI tersebut. Latar belakang adanya KTT yang menunjukkan ide menghimpun kekuatan Islam dan dalam wadah internasional. Kemudian adanya perusahaan Masjid Al-Aqsa oleh Israel yang dilakukan pada tanggal 21 Agustus 69, termasuk adanya pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh seorang turis. Saya lupa turis dari mana, entah dari Eropa atau Australia. Dia turis dapat bisikan kalau dia harus membakar masjid. Nah itu bahaya tuh orang kayak gitu tuh, dapat bisikan-bisikan itu gila ya dia. Itu yang terjadi. Kemudian tujuannya memajukan solidaritas antar negara-negara anggota dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan pertahanan keamanan. Melindungi tempat suci umat Islam, ciptakan hubungan harmonis antar anggota OKI dengan negara lain, dan peran Indonesia menjadi Komite of Six tahun 93, Konferensi OKI tingkat Menteri 96 tahun 96 ke 24 di Jakarta. Namun pertanyaannya tetap sama.
apakah OKI itu masih relevan? Organisasi konvensional ini apakah masih relevan seiring dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, misalnya kayak etnis, masalah Rohingya, kemudian perseteruan negara-negara Teluk, ya seperti Qatar, kemudian Libya, salah satunya Libya, kemudian konflik antara hegemoni Arab Saudi dengan Iran dan lain sebagainya, serta masalah Palestina yang lama-kelamaan semakin tergerus wilayahnya oleh Israel. Nah, sejauh mana sih peran dari OKI tersebut? Nah, coba para viewers, kalau memang punya pendapat, silahkan tulis kolom komentar. Karena apa? Ini hal yang menarik. Seiring dengan banyaknya bentuk organisasi global, namun muncul pertanyaan, apakah berfaedah kalau bahasa milenialnya? Apakah organisasi tersebut berfaedah? Saking banyaknya apakah berfaedah atau hanya sekedar untuk ajang nongkrong-nongkrong atau hanya untuk ya cepika-cepiki di panggung internasional. Seperti itu. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya ini ada OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Negara-negara pengekspor minyak, organisasi pengekspor minyak. Jadi negara-negara pengekspor minyak ini berkumpul tahun 1960 di mana negara-negara penghasil minyak besar seperti Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi bahkan Venezuela, itu kan, itu mendirikan organisasi tersebut yang diikuti oleh 5 negara produsen. Tujuannya apa? Ekonomi, yaitu mempertahankan harga minyak atau melakukan stabilisasi harga minyak dan juga menentukan harga sehingga menguntungkan negara-negara produsen. Mengapa? Seiring ketika itu harga minyak semakin lama semakin meningkat harganya. Karena apa? Industri berubah. Berawal dari mana? Perang Dunia Pertama. Di mana Perang Dunia Pertama sudah mulai munculnya mesin-mesin untuk menggantikan kuda, menggantikan manusia, kapal uap batu bara, kemudian kereta api batu bara juga mulai tergantikan dengan produk minyak, bumi dan sebagainya yang menandakan bahwa konsumsi minyak bumi itu semakin meningkat dan tentunya banyaknya permintaan juga meningkatkan harganya. Salah satunya itu. Karena lama-kelamaan harga itu akan naik seiring dengan semakin berkurangnya atau langkanya minyak. Nah, untuk itu, untuk menghindari adanya permainan harga minyak, jadi OPEC ini salah satunya didirikan itu untuk mempertahankan dan bukan mempertahankan sih, lebih cenderung untuk menstabilkan harga minyak. Sehingga kalau di daerah sekarang mungkin ada negara yang untung ketika minyak itu naik, ada juga yang merasa dirugikan ketika minyak itu naik juga. Sama. Makanya kan kenapa produksi minyak itu harus imbang seiring dengan permintaan pasar supaya harga minyak itu tidak jatuh. Seperti misalnya ketika itu Indonesia pernah mengalami harga pertama itu hampir 15.000 per liter. Karena apa? Harga minyak bumi sedang tinggi. Sedang tinggi-tingginya. Loh, kan Indonesia penghasil minyak. Iya, memang penghasil minyak, tetapi kita jujur saja, Indonesia belum membuka ladang minyak yang baru, masih mengandalkan ladang-ladang minyak lama yang berasal dari Sumatera, yang merupakan peninggalan-peninggalan Belanda. Kenapa demikian? Karena biaya eksplorasi tambang minyak itu sangat mahal. Kalau itu berhasil, kalau nggak berhasil, menguaplah itu uang jutaan dolar, gitu kan. Tujuan politik mengatur hubungan dengan perusahaan-perusahaan minyak atau pemerintah negara-negara konsumen. Jadi sebagai jembatan, walaupun tadi ya ini tujuannya sebagai lobby ya, organisasi ini sebagai lobby yang menentukan harga patokan jual misalnya minyak mentah utara, Brent dan sebagainya itu ada patokannya. Kemudian peran Indonesia sejak menjadi anggota OPEC tahun 62, Indonesia ikut berperan aktif dalam penentuan. Namun sayangnya
Indonesia sudah tidak bergabung dalam OPEC kembali seiring dengan jumlah produksi minyak yang semakin lama semakin menyusut. Yang tadinya bisa 1 juta lebih per barel, sekarang produksi minyak kita hanya maksimal cuma 800.000 barel. Artinya separuhnya yang impor. Iya, ya karena tadi kita belum memiliki alternatif, satu energi terbarukan, kedua adalah belum menemukan sumber-sumber baru. Karena apa? Ya tadi saya sebutkan sebelumnya, investasinya mahal, apalagi kalau udah bicara minyak lepas pantai. Nah, itu jauh lebih mahal lagi. Biaya eksplorasinya, mulai dari surveinya, kemudian eh, mencari potensinya itu juga sangat mahal. Apalagi kalau sumber minyaknya itu di laut dalam sekali, mungkin di bawah 500, lebih dari 500 meter, gitu kan dalamnya. Gitu. Oke, mungkin itu saja ya. Saya nggak mau panjang-panjang. Itu saja mungkin beberapa organisasi yang saya bahas, 3 dulu. Nanti sisanya di part selanjutnya. Namun yang jelas, benang merahnya untuk saya simpulkan saat ini adalah organisasi itu penting. Karena apa? Kita belajar untuk mengenal orang, sekaligus belajar untuk aktif dalam mengenal orang lain. Makanya saya support viewers yang aktif dalam berorganisasi supaya bisa terasah kemampuannya. Salah satunya itu. Bagaimana dengan materi kita, Pak? Apakah ada manfaat? Ya, ada manfaatnya. Manfaatnya adalah tadi, dengan adanya kita bergabung dengan organisasi-organisasi tersebut, tentunya kita menjalin persahabatan dengan negara. Solusinya, salah satunya adalah dengan berdiplomasi, belajar berdiplomasi. Nah, bagi para viewers yang ingin menjadi seorang diplomat, belajar sejarah itu penting. Kenapa? Dengan kita belajar sejarah, kita bisa mengetahui sejarah dari suatu negara yang mungkin kita akan dinas di sana. Seperti entah di Amerika Serikat, di Rusia, dan sebagainya. Terus belajar untuk melakukan lobby-lobby terhadap pejabat-pejabat di sana. Tentunya kita harus belajar sejarah terlebih dahulu. Selain itu juga, dengan belajar sejarah, kita bisa memahami, oh ternyata ada cara diplomasi yang paling tua. Apa itu? Makanan. Makanan adalah salah satu instrumen diplomasi yang paling tua dan tentunya yang paling efektif. Seperti itu. Oke, itu aja ya yang bisa saya sampaikan para viewers mengenai materi video saya kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video saya mohon maaf. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, positif, dan jangan lupa untuk makan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you on my next video. Bye bye.